Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ya, anak-anak, getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembut kulit tipis. Getaran dari gendang telinga itu akan menjadi lebih besar di telinga bagian tengah ini tadi ya. Nah, ini adalah telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Nah, ini adalah telinga bagian dalam ya. Nah, sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh syaraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut ya. Jadi anak-anak, di organ telinga itu mempunyai beberapa tahap ya. Itu udah mulai dari tahap yang pertama sampai tahap yang terakhir ya, dimana di tahap yang terakhir itu kita bisa menerjemahkan atau kita bisa tahu ya bunyi itu jenisnya itu seperti apa, kemudian bunyi itu berasal dari mana sumbernya ya. Jadi dia melewati beberapa proses ya, seperti yang ada pada gambar ini tadi ya. Jadi kita tidak langsung ya, tidak langsung tahu ya bunyi itu berasal dari mana, kemudian dia itu jenisnya bunyi apa ya, tetapi kita juga di dalam pendengaran kita ini dia melewati beberapa proses ya, seperti yang ada pada gambar ini tadi di bagian organ telinga. Jadi dia melewati beberapa proses yang terjadi di dalam telinga kita tadi ya. Oke, yang selanjutnya di halaman 83 ya. Nah, dengan indera pendengar ini tadi atau telinga ini tadi ya anak-anak, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda ya. Nah, keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan ya. Nah, anak-anak, dengan indera pendengar ini tadi kita dapat mendengarkan bunyi-bunyi yang berbeda. Misalnya ya, bunyi kicauan burung, kemudian bunyi televisi, bunyi musik dan lain sebagainya itu berbeda ya. Jadi dengan indera pendengar ini tadi kita juga bisa mendengarkan bunyi yang berbeda-beda di luar sana ya. Nah, kemudian yang selanjutnya masih di halaman yang sama ya. Nah, di sini kita masuk kepada belajar dari cerita ya. Nah, ini di buku paket kalian ini ya, itu sudah ada cerita ya. Nah, belajar dari cerita, kita akan baca bersama-sama ya. Nah, kalian bisa mendengarkan ibu membaca sambil melihat bukunya ya. Itu buku tema kalian itu di halaman 83 ya. Nah, kita akan membaca bersama-sama ya. Nah, Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Nah, berbagai cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan untuk bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagai cerita seputar hari raya. Nah, sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Nah, papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari raya Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah beribadah di masjid, tambahnya. Nah, iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali menjelang hari raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor dan janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang hari raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah,
semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang bercerita ya, pinta Lani. Nah, Pak Burhan dan teman-teman sekelasnya tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak yang berbeda. Ibu dan nenekku biasanya membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua. Jadi semua keluarga akan datang ke rumahku dan berkumpul pada Hari Raya Waisak. Nah, selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari raya tersebut, biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dan umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Nah, jadi anak-anak itu tadi cerita ya, yang sesuai judulnya itu tadi, bahwa di sini judulnya belajar dari cerita. Nah, di sini tadi kita sudah membaca beberapa cerita yang dibagikan oleh Lani, Edo, Siti, dan teman-teman yang lainnya ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, jadi Pak Burhan itu meminta agar siswa-siswinya atau murid-muridnya untuk membagikan cerita ya, cerita mereka masing-masing kepada temannya secara bergantian. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Ibu punya lagu nih. Nah, lagunya itu ya Ibu keluarkan ya, agar kita bisa membaca bersama, kita bisa bernyanyi bersama-sama. Nah, lagunya itu dia adalah rangkuman materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, ini adalah lirik lagu Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Nah, ini tetapi liriknya atau syair lagunya ini Ibu ubah menjadi rangkuman materi kita pada pagi hari ini ya. Jadi anak-anak, jika kalian tahu ya bagaimana lirik atau nada dari lagu tadi yang Ibu nyanyikan, Aku punya anjing kecil, maka kita akan bisa menyanyikan lagu ini tadi. Ini hanya saja Ibu rubah kata-katanya menjadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama ya, Ibu akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Nah, nanti kalian akan mengikutinya atau kita akan bernyanyi bersama-sama. Jadi kalian mendengarkan dulu ya, Ibu bernyanyi. Jadi nanti setelah Ibu selesai bernyanyi, baru kita akan bernyanyi secara bersama-sama. Jadi ingat saja ya, nada lagu itu Heli ya, atau lagu Heli tadi. Jadi ini hanya diganti kata-katanya saja ya.